saya. Jadi teman lama saya juga Bang Bang. Wah, bukan hanya teman, kamu murid saya. Tidak apa-apa Tahu yang dia. Bang Narko katakan itu saya terima semua. Ya, menurut kamu, apakah kamu sudah lulus nih dari ujian-ujian dari saya? Menurut kamu itu, firman itu apa sih? Firman itu adalah perkataan. Wah, dia sudah cerdas. Terbanyak. Kan firmannya, Kan saya sering Yesus Kristus adalah putra Allah yang tunggal Maha Kudus. Maha Kudus. Jadi di sini Anda sudah menyampaikan dengan kejujuran bahwa firman itu adalah ucapan atau perkataan. Ya, Bukan ya, Yesus adalah firman-Nya. kan saya sudah bilang Yesus Kristus adalah putra Allah yang maha tinggi. Ya Bang, Emangnya Yesus berapa sih tingginya? Yesus adalah satu. Jadi menurut Anda ini Yesus itu adalah satu. Yesus itu Tuhan atau bukan? Kan saya sudah bilang Yesus yang di dalam Tuhan dirinya adalah roh. Yang purun bukan dia. Bapak itu siapa? Yang disebut Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Saya nanya, Yesus Tuhan atau bukan? Kan saya sudah bilang Yesus adalah anak Allah yang maha tinggi. Oh, yang anak, bukan Tuhan. Iya. Allah, dia dalbo, dia bilang Allah yang anak maha Allah. tinggi, roh Allah yang maha tinggi. Oh, nggak ada, no. Anak Theos. Anak Theos sekali, anak rantau. Ya, ya, Di ya. dalam fakta persidangan anak rantau itu yang mengatakan Saya anak orangnya- Allah itu yang menuduh, yang mensidangkan dia anak rantau. Saya orangnya santai. Silahkan. Kalau tidak ada pertanyaan lagi, saya mau turun. Ya, gimana mau bertanya nggak ada jawaban? Saya bertanya dong, Ya, ya, boleh, Silakan. boleh. Langsung. ini noise di mana ya? Di anak rantau ini ya? Oke. Pertanyaan saya sederhana, Bung. Ini sebelum saya izin ibadah sebentar ya. Yesus mengatakan setelah terangkat ke langit akan muncul Yesus palsu. Di dalam Lukas 21 nomor 8, Matius 24 nomor 23-24, di situ sangat jelas dikatakan bahwa Yesus palsu dan nabi palsu akan muncul dan melakukan mukjizat. Waspadalah, kata Yesus. Jadi sebelum datang yang kedua kalinya akan muncul Yesus palsu. Pertanyaan saya, kepada siapa Yesus palsu itu pernah menyatakan diri? Silakan. Aku mau jawab ya, Bang Su. Minta maaf semua, saya akan jawab ya. Kepada orang-orang yang mengatakan bahwa dia adalah nabi yang diutus atau diuraikan, padahal dia bukan nabi, dia bukan diutus langsung. Nabi mana yang pernah diutus langsung oleh Sang Pencipta? Tidak ada, kecuali Nabi Musa. Selain dari Nabi Musa tidak ada sama sekali. Cuma Yesus Kristus yang datang ke dunia. Ya, silahkan, itu jawaban saya, Bang Suma. Pertanyaan saya ulang. Makhluk yang mengaku Yesus, yang ternyata Yesus palsu ini,
itu pernah menyatakan diri kepada siapa? Karena Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia. Itu satu, Lukas 21 nomor 8. Yang kedua, waspadalah kepada penyesat yang berkata, ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik. Sebab Yesus palsu akan muncul dan mengadakan mukjizat. Nah, pertanyaan saya, siapa yang pernah bertemu dengan Yesus palsu ketika dia berada di padang gurun? Silakan. Pertanyaan berubah lagi ke Pak Suma. Tetap Pertanyaan berubah lagi. kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Orang mengatakan diri bahwa dia itu adalah utusan Allah. Orang yang mengatakan diri bahwa dia itu nabi. Orang bahwa mengatakan diri bahwa dia itu adalah guru. Bahwa dia akan mengajarkan seperti yang dikatakan oleh Yesus Kristus. Tapi tidak pernah diutus sama Allah. Dia cuma memframingkan, katanya dia diutus. Kecuali Nabi Musa sendiri yang Allah berkehendak langsung sama dia, berkata langsung. Ya, Bang Suma, tidak pernah ada orang yang mengatakan bahwa dia itu adalah utusan. Tidak pernah, kecuali Nabi Musa. Saya ulang pertanyaannya. Kepada siapakah Yesus palsu, Mesias palsu pernah menyatakan diri? Akulah Yesus, bla 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 bla. Itu kepada siapa Yesus palsu ini pernah menyatakan diri? Silakan. Saya sudah mengatakan bahwa Pak Suma yang mengatasnamakan bahwa dia itu adalah utusan Allah. Karena kami Kristen itu tidak pernah mengakui siapa-siapa bahwa dia itu utusan Allah kecuali Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus itu sang pencipta, rohnya sang pencipta, bahwa dia itu adalah utusan. Kalau siapa yang mengatakan bahwa dia itu utusan dari Allah, kami tidak pernah mengakui dia. Cuma satu-satunya itu adalah Yesus. Selain dari Yesus mengatakan bahwa saya itu nabi, saya itu utusan. Tidak pernah kami Kristen mengakui dia. Tidak tahu yang Kristen yang lain. Ini ditanya apa, jawabnya apa? Pertanyaan Ini yang keempat masih kalinya ya. Saya ulang lagi. Yesus bacakan itu ayat bagus-bagus. Banyak Yesus Yesus berkata, waspadalah sebab akan datang penyesat memakai namaku. Berarti penyesatnya nabi yang palsu. Berarti penyesatnya itu mengaku Yesus. Nabi yang palsu. Akulah Yesus. Penyesat itu mengaku Yesus, akulah Yesus. Lukas 21:8, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai namaku. Berarti penyesat itu memakai nama siapa? Nama Yesus. Berarti ketika dia memperkenalkan diri, dia memperkenalkan namanya siapa? Kepada siapa penyesat yang mengaku Yesus ini
pernah datang kepada siapa? Ada penyesat yang mengaku dirinya didatangi oknum mengaku Yesus. Akulah Yesus. Nah, itu siapa itu yang pernah mengaku bertemu didatangi oleh Yesus? Itu siapa? Ini yang keempat. Silakan. Oh, ada pernah ya, saya berkata jujur ya, itu yang disebut Paulus. Lo Pak Suma tadi berkata seperti itu, aku dengan yang jujur. Kalau Pak Suma berkata seperti itu, aku yang jujur Pak Suma. Berarti harus tanya 4 kali, baru. Tapi yang Pintar. Wah, Pak Suma. Berarti yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu. Kalau yang datang kepada Paulus ini adalah Yesus palsu, maka ajarannya semuanya palsu. Kalau ajarannya palsu, itu namanya Lucifer. Ya, jadi saudara sudah jujur, Anda Kristen pengikut Yesus palsu. Selamat. Ya, silakan. Yesus palsu, Pak. Saya bukan pengikut Yesus palsu. Yang datang kepada Paulus kan Yesus palsu. Iya, Pak. Bukan Yesus palsu. Loh, lalu siapa itu? Saya mengikuti murid-murid yang tertulis di firman Tuhan, itu murid-muridnya. Siapa murid Yesus? Muridnya Yesus tidak ada satupun yang menghadiahkan kitab. Tak ada. Yang menghadiahkan kitab itu Paulus dan krunya. Dan beberapa orang yang tidak dikenal. Seperti penulis Ibrani, tidak ditahu. Penulis Yohanes tidak ditahu. Penulis Matius tidak diketahui juga. Nah, itu ada beberapa penulis yang tidak diketahui. Kalau Paulus kan ketahuan, dia penulisnya. Lukas ketahuan, dia penulisnya. Markus ketahuan, dia penulisnya. Dan orang-orang ini, 3 manusia ini, itu bukan murid Yesus. Mereka semua mengaku didatangi makhluk mengaku Yesus. Nah, ternyata yang datang kepada mereka semuanya Yesus palsu. Nah, sekarang Kristen pengikut Yesus palsu. Kesimpulannya itu di situ. Terus Bang Suma, aku mau sedikit ya. Ini kebetulan siapa yang mengatakan bahwa dia itu ada utusan kalau di Bang Suma punya? Kenapa sih Allah Islam tidak datang sendiri? Tunggu ya, saya bukan hanya di dalam Alkitab ya, saya di luar Alkitab saja ya. Itu di luar Alkitab, Al-Quran suci ya. Saya cuma menalarkan di luar ya. Bertanya begitu ya Pak. Silakan Pak. Allah datang sendiri, gimana maksudnya? Yang mendatangi suatu tempat itu makhluk. Kenapa dia datang? Karena dia mau tahu situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau melihat situasi. Kenapa dia datang? Karena dia mau mendengar sesuatu. Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengar. Allah meliputi alam semesta. Jadi buat apa dia datang? Yang datang itu utusannya. Jadi Allah datang melalui perantaraan utusan. Bukan Allah yang datang jadi bayi, Bang. Nah, jadi yang mengajarkan Anda itu Yesus palsu. Iya, bagi saya waktu cuma saya orangnya ramah loh, tidak pernah saya maki-maki apa-apa. Ya, ramah dan bohong. Ya, lanjut Bang. Berarti bertentangan dekat ya surat Al-Qasas ya. Apa ya, itu? Pak. Surah apa? Al-Qasas? Mungkin dia mengatakan poso. Jangan-jangan muridnya blender ini. Nanti baru
saya buka di surat Allah bahwa Nabi Muhammad betul kan tidak? Pak jangan Apa itu? hilang dulu. Ngomong apa, Bang? Nah, iya. Nanti Ngomong apa? iya, sekarang ngomong apa sudah? Sekarang ngomong apa sudah? Tidak mengakui isi Al-Quran sudah. Tadi dia Anda- pukul saya bertanya sama dia. Abang dia ngomong tidak apa? Itukah isi Abangku yang Al-Quran? cantik ngomong apa? Sekarang Bang Suma, saya minta maaf ya. Saya mengakui bahwa Al-Quranmu benar. Hmm, Yang menghakimi cuma manusia. hmm. Yang salah. Iya. Alkitab saya benar. Yang menghakimi manusia. Itu saja Bang Suma. Tak payah banyak-banyak. Ngomong Saya apa bicara. ini? Ya, karena kamu tidak mengakui. Apakah itu surat Al-Qasas itu betul, Pak? Apa itu Aku baru- surat Al-Qoso? Maksudnya apa? Aku typing ya. Maksudnya typing? Pertanyaannya botol. Abang ini mau ke poso. Jadi kesimpulannya, saudara sudah mengakui kalau yang datang kepada Paulus pendiri agama Kristen itu adalah Yesus palsu. Nah, itu penting. Bang Suma, itu ada saya typing di bawah. Itu surah itu Ada. betul atau tidak, Pak? Saya ingin tahu Saya nggak- betul. Saya nggak baca, Betul. Bang. Ya Oh mana? iya, mantap. Semua mantap. Ini baru saya dengar. Oke, kalau Apa tersebut itu? tidak baca ya, saya stop sudah ya. Saya stop Kenapa sudah ya, orang ini? dengar semua ya. Kenapa? Al-Quranmu sendiri. Kok kamu tidak Kenapa dia? Apa tidak tahu? Orang ini kenapa, teman-teman? Assalamualaikum Bang Suma, ya. Terima kasih. Waalaikumsalam. Kenapa dia? Kerasukan Bang Suma, kerasukan itu orang. Kenapa dia? Kerasukan Bang, kerasukan tuh. Jadi di Masuk dalam Yesus ke Al-Quran itu, dalamnya tuh. di dalam Al-Quran nggak ada surah Al-Qoso, nggak ada surah Ya. Al-Qoso di dalam Al-Quran itu. Kamu bertanya aja salah gimana sih? Surah yang saya typing isi Al-Quran itu Pak Suma tidak baca ya. Apa yang Anda katakan apa? Kok ada Al-Qoso? Surah Al-Kasah. Al-Kasah? Oh, surah Al-Kasah lagi. Hei, Surah Bang. Al-Kasah 29, aku typing ya. Bang, Akasha, Pak. Akasha. Saya ada Itu nama typing dia. orang, bukan nama surat. Akasha. Ada typing dia itu. Oke, betul, saya Pak. jawab. Saya jawab. Iya silahkan, ada yang mau jawab ya. Diam. Apa? Tunggu dulu. Apa yang Anda ingin sampaikan di dalam Al-Quran surah Al-Qasas tadi? Oke, saya ingin mau menyampaikan Bahwa? bahwa Allahmu datang sendiri berkata langsung kepada Musa. Oh, iya saya jawab. Coba lihat Dian. Dengar. Diam. Di-mute dulu dia. Di-mute dulu. Ribut juga dia, noise. Bagus. Dengarkan saya. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepadanya di semak duri itu. Musa inilah yang menjadi pengantara dalam sidang jemaah di padang gurun di antara malaikat yang berfirman kepadanya di gunung Sinai dan nenek moyang kita, dan dialah yang menerima firman-firman yang hidup untuk menyampaikan kepada kamu. Jadi yang menampakkan diri pada Nabi Musa itu adalah malaikat. Coba baca. Tadi apa? Pak Suma kita baca. Sudah saya baca tadi. Pak Suma Sudah klaim kubaca. malaikat. Itu suara dia berkata langsung loh, suara. Iya. Suara Semak pengantara. duri yang menyala kan? Iya, Iya bukan, kan? bukan pengantara seperti ya malaikat Jibril ya. Itu kan Iya. Wah, dia pengantara malaikat Jibril. Tapi itu dia tertulis bahwa Allah sendiri. Hai Musa, jangan takut. Ini aku Allahmu.
Iya, tadi sudah kubacakan. Musa ini yang telah mereka tolak dengan mengatakan, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim? Musa ini juga telah diutus oleh Allah sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Oleh malaikat yang telah menampakkan dirinya kepada di balik semak duri. Kan udah aku jawab. Tapi itu suara dari Allah sendiri atau pakai pengantara? Itu dijawab. Bang Musa Ini sudah dijawab sebagai pemimpin dan penyelamat oleh malaikat. Udah dijawab. Tunggu dulu, Bang. Tertulis di situ, ya. Yang tertulis di situ, wahai Musa, jangan takut. Ini Allahmu Islam yang berkata kepadamu, suara Allahmu Islam yang berkata kepadamu. Terus pakai pengantara itu, Bang. Itu dikatakan Itu sebagai pemimpin yang diutus oleh Allah melalui malaikat. Udah dijawab. Itu Jibril. Allah sendiri Allah Islam kan mengakui bahwa dia sendiri yang berkata. Terus Allah tolak itu Jibril. Bukan begitu caranya belajar Ya, tentang silakan. itu. Sekarang saya tanya sama saudara, melalui Bible, Nabi Musa itu bicara langsung kepada Allah atau tidak? Ya, itu Allah. Tunggu dulu ya. Ini menurut kami Kristen ya, Pak Bang. Ya. Cuma saya jangan Kristen ya. Saya tidak Ya. boleh menjawab dengan yang contoh Alkitab yang lain, Alkitab suci yang lain, contoh Al-Quran dan lain-lain. Aku menjawab Ya, dengan menurut kitabnya Yahudi, apakah Tuhan bicara langsung kepada Nabi Musa? Iya, betul. Mana dalilnya? Oke, kita bukakan di Perjanjian Lama. Perjanjian Lama di Keluaran. Mau lanjut? Tunggu dulu. Ada saudara-saudara saya yang di bawah. Kalau ada yang mau baca ya Kristen ya. Saya akan tunjukkan ayatnya ya. Ada saudara-saudara yang di bawah. Kamu yang baca. Ini risiko kalau kita berdiskusi dengan orang cupu, teman-teman. Sabar. Silakan tunjukkan Keluaran berapa? Lala. Sabar. Orang cupu ini kesian. Dia lagi dalam jeratan Yesus palsu. Yesus palsu yang mengajarkannya. Paringan Keluaran Yesus 33, palsu. Pak. Nomor Keluaran 22. Nomor 22. Keluaran 33. Nomor berapa? Keluaran 33. Iya, nomor berapa? Ya, kita bacakan dari Keluaran 33, bacakan dari 15 itu, Bang. Oke. Baca ya. Sampai 20. Berkatalah Musa kepadanya, jika engkau sendiri tidak membimbing kami, janganlah suruh kami berangkat di situ. Dari manakah gerangan akan diketahui bahwa aku telah mendapat kasih karunia di hadapanmu, yakni aku dengan umatmu, sama dengan kami, sehingga aku dengan umatmu ini dibedakan dari segala bangsa yang ada di atas muka bumi ini. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa. Bang. Dari ayat itu dari ayat 10 itu 8 saja ya. Iya. Di ayat 8 supaya kita tahu. Ya silakan. Bang Musa bacakan ya. Ya. Bang Suma bacakan. Apa ini? Ya, dari Keluaran 33 bab 8 ayat 8 saja ya. Ayat 8 sampai dengan 15 saja ya, kita ambil pendek ya.
Oh gitu. Baik. Ya silahkan. Oke. Ini kejadiannya di mana? Di tanah Mesir kan? Di keluar itu kamu bacakan itu kan Alkitab. Kamu bacakan, kamu Iya. yang kamu minta data Pak. Kamu Iya, baca. saya baca. Apabila Musa keluar pergi kemah, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemahnya. Mereka mengikuti Musa dengan mata sampai ia masuk ke dalam kemah. Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah dan berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Setelah seluruh bangsa itu melihat bahwa tiang itu berhenti di pintu kemah, maka mereka bangun dan sujud menyembah masing-masing di pintu kemah. Terus, Anda tahu siapa ini yang datang? Anda tahu? Tahu Tuhan Allah, bro. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya. Baca nomor 2-nya, Bang. Bang, baca nomor 2-nya, Bang. Nomor 2-nya baca. Abang yang baca, jangan saya. Silakan. Mulai sudah kan? Tadi minta data. Iya. Baca nomor 2. Coba, saya mau dengar. Iya, bacakan Bang, saya dengar. Abang yang baca. Tadi saya sudah baca. Sekarang abang baca. Bacalah nomor 2-nya. Biar teman-teman saya ini terpingkal-pingkal. Ayo baca nomor 2. Ayo, semangat yuk. 1, 2, tidur. Baca. Saudara. Ya, baca. Yang lain diam. Imrus turunkan. Yang lain diam. Baca nomor 2. Yang 1, lain baca. 2, Tunggu dulu. 3. Saya ada saudara saya yang di bawah kah? Tolong naik bacakan. Kenapa bukan abang yang baca? Kenapa? Ada saudara Kristen yang di bawah, tolong Iya, dibacakan. kenapa bukan saudara abang yang saudara sendiri yang baca? Kenapa rupanya? Tidak ada yang di bawah, saudara saya yang di bawah. Ya, kenapa Naikkan. bukan abang sendiri yang baca? Cuma Abang, kenapa bukan abang yang baca? Bang, abang, saya. Oke Pak. lagi Oke, haid, Pak. gak boleh baca kitab. Bukan lagi haid Pak. Terus baca. Nomor 2-nya Iya. baca. Silakan. Yang di bawah ada yang di bawah Kristen, silahkan naik Pak Dalbos, tolong kasih naik saya. Oh, kudu. minta tolong dia. Gak masih. Oke, saya baca. Wesalati lefaneka malak wagirasti. Malak ini apa, Bang? Malak ini apa? Saudara, jangan pakai bahasa Ibrani, bacakan saja terjemahannya supaya mereka Oh, mengerti. terjemahannya, sorry. Ini tidak ada Aku Tuhan akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Siapa yang diutus kepada Musa? Hoi, ah? kan ada Tadi saya sudah bacakan. Wesalati lefaneka malak wagerasti et Jangan pakai- hakana ani. Bang Suma, jangan pakai bahasa Ibrani karena Oh, iya, sorry. Ini Kristen. Berfirmanlah Tuhan kepada Nabi Musa, pergilah, berjalanlah dari sini, engkau dan bangsa itu yang telah kupimpin keluar dari Mesir, ke negeri yang telah kujanjikan dengan sumpah kepada Abraham, Ishak dan Yakub. Demikian kepada keturunanmu lah akan kuberikan negeri itu. Aku akan mengutus seorang malaikat berjalan di depanmu. Jadi data nomor 8, apabila Musa keluar dari kemah itu, bangunlah seluruh bangsa itu dan berdirilah mereka masing-masing di pintu kemah, dan mereka mengikuti Musa dengan matanya sampai dia masuk ke dalam kemah.
Apabila Musa masuk ke dalam kemah itu, turunlah tiang awan dan berhenti di pintu kemah yang berbicara Tuhan dengan Musa di sana. Ini yang disebut Tuhan di sini siapa? Oke Pak, yang disebut Tuhan itu karena apakah atasi oleh kami manusia. Bisa berubah. Jadi jelas. Apa saja. Sudah. Ya, Jadi jelas Allah yang datang kepada Nabi Musa itu adalah malaikat. Pak Suma, kamu 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Di situ Allah Yesus mengatakan, ini suara saya, jangan takut. Yesus mengatakan di dalam Yohanes 10 nomor 34, nomor 35, nomor 36, siapapun yang diberi tugas untuk menyampaikan firman, maka dia disebut Elohim, maka dia disebut Tuhan. Malaikat datang kepada Nabi Musa, maka dia mengaku Tuhan. Haleluya. Dan jelas itu bang. Saya bukan Dan jelas malu, itu. Pak Suma. Karena yang 9 PG 10 itu Tuhan Allah Kristen berkata langsung bahwa itu suaranya melalui perantaraan malaikat. Lagi firman-Nya, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang datang kepada Nabi Musa, yang dipandang oleh Nabi Musa, itu bukan Tuhan, tapi malaikat yang sedang menyampaikan firman Tuhan. Saya tanya sama saudara, makhluk yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan diri kepada Nabi Musa atau tidak? Jawab. Oke. Menampakkan wajah kepada Musa atau tidak? Oke, Tuhan Allah kami itu tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Pertanyaan saya, yang datang kepada Nabi Musa itu menampakkan wajah atau tidak? Iya, dia menampakkan wajah baru. Menampakkan wajah itu sudah menjawab bahwa yang datang di depannya itu bukan Tuhan, sebab makhluk itu berkata, coba dia kata, bacakan yang engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Berarti yang dipandang oleh Musa ini siapa? Tuhan atau bukan? Tuhan Allah kami. Tuhan. Terus kenapa Nabi Musa tidak mati? Oke. Dia kan baru wujud Kenapa ciptaan Nabi dia. Musa tidak mati? Dia kan baru wujud ciptaan dia, mau pohon. Kenapa Nabi Musa tidak mati kalau yang dipandang itu adalah Tuhan? Kenapa? Saya jawab, Pak. Cuma kan Pak Suma, Dalilnya, saya jawab. engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Pada saat itu Musa memandang makhluk yang sedang berbicara itu. Tapi kenapa Musa tidak mati? Enggak, Pak, saya mau jawab. Karena yang Pak. sedang berbicara di depannya itu bukan Tuhan, Karena tapi saya mau jawab. malaikat. Yang Haleluya. Padahal di mereka punya bahwa Allah sendiri yang berkata seperti yang tertulis di Keluaran. Makhluk yang datang kepada Nabi Musa berkata, berkatalah Tuhan, engkau tidak tahan memandang wajahku, sebab tidak ada orang yang memandang aku dapat hidup. Di dalam Keluaran, Bang, boleh. abang, udah ya, udah ya. Sholat 5 waktu itu siapa yang didiri? Keluaran 3 nomor 2 jelas sekali dikatakan, lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepada Musa di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Inilah yang saudara pertanyakan di dalam Al-Quran, surah Al-Qasas ayat berapa tadi? Ayat 30. Falamma ataha nudiya min syati wadil aiman fil buq'ah
baq'atil mubarakah minas syajarah. Nah tuh. Ya Musa, inni anallah Rabbul alamin. Ternyata di dalam Keluaran 3 nomor 2 yang berbicara melalui api itu adalah malaikat. Manusia cupu tadi kemana? Lari ah. Terlalu tersiksa dia. Minim ilmu, tak ada otak, bahas Al-Quran. Matilah kau. Halulu dah. Oke, lanjut sahabat.